Halo guys, kembali lagi di channel Film Kuy. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Black Widow yang dirilis pada tahun 2021. Disutradari oleh Kate Shorten dan diproduksi oleh Marvel Studio. Film ini dibintangi oleh Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff atau Black Widow, Florence Pugh sebagai Yelena Belova, David Harbour sebagai Alexei Shostakov atau Red Guardian, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini adalah film solo pertama Black Widow atau Natasha Romanoff. Tentunya kalian sudah tak asing lagi dengan Black Widow, karena karakter ini sering muncul di seri film Avenger. Film ini bisa dibilang sambungan dari Captain America Civil War. Bagi yang belum nonton Captain America Civil War, bisa nonton terlebih dahulu ya. Kalian bisa tonton di channel YouTube orang-orang karena sudah banyak sekali yang bikin alur cerita filmnya. Jadi, di film ini mengisahkan Natasha Romanoff yang harus menghadapi sisi gelap hidupnya saat sebuah konspirasi berbahaya dikaitkan dengan masa lalunya. Gimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita langsung aja ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan suasana di kota Ohio, Amerika Serikat sekitar pada tahun 1995, di mana pada saat itu terlihat seorang gadis kecil berpenampilan tomboy bernama Natasha Romanoff sedang bermain di halaman rumahnya bersama sang adik tirinya yang bernama Yelena Belova. Malam harinya, mereka makan malam bersama dengan kedua orang tuanya, sang ayah bernama Alexei Shostakov dan sang ibu bernama Melina. Alexei ini adalah prajurit super atau Winter Soldier dari Rusia dan ia memiliki julukan sebagai Red Guardian. Alexei dan Melina ternyata sedang mengembangkan misi di kota Ohio. Jadi sebenarnya keluarga ini bukan keluarga kandung, mereka dibentuk untuk penyamaran dalam menjalankan misi Alexei dan Melina. Walaupun bukan keluarga kandung, mereka sangat dekat, bahkan mereka saling sayang seperti keluarganya sendiri. Saat itu juga Alexei beritahu Melina bahwa misinya sudah selesai dan mereka hanya punya waktu 70 menit untuk pergi dari sini sebelum anggota SWAT mengepungnya. Keempatnya kemudian gunakan waktu 10 menit untuk siap-siap. Setelah itu mereka langsung pergi mengendarai mobil. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di sebuah ladang dan langsung masuk ke dalam pesawat yang sudah Alexei siapkan. Di saat mereka akan lepas landas, di bawah anggota SWAT sudah datang. Alexei mencoba untuk menahan SWAT, sedangkan Melina memiloti pesawatnya. Alexei pun melompat ke sayap pesawat lalu menembaki anggota SWAT yang mencoba menabrakkan mobilnya ke pesawat. Hingga akhirnya mereka pun lepas landas serta berhasil lolos dari kejaran anggota SWAT. Pagi harinya, mereka tiba di daerah Kuba, tepatnya di sebuah pangkalan udara. Alexei kemudian menyetorkan hasil misinya ke seorang jenderal bernama Dreykov. Sedangkan Natasha dan Yelena terlihat cemas dengan kondisi ibunya yang sebelumnya terkena tembakan dari anggota SWAT. Saat itu juga Natasha melihat perlakuan kasar para tentara terhadap adiknya. Ia pun langsung merampas pistol dari salah satu tentara lalu menodongkan ke semua tentara sambil melindungi Yelena. Alexei kemudian menenangkan Natasha. Setelah itu Natasha dan Yelena disuntik bius hingga pingsan lalu keduanya dibawa ke Red Room, sebuah fasilitas akademik buatan Soviet yang diisi bocil-bocil perempuan untuk dilatih menjadi agen mata-mata tangguh yang biasa disebut Black Widow. Disinilah Natasha dan Yelena berpisah. 21 tahun kemudian, Natasha sudah menjadi anggota Avengers, kini menjadi buronan pemerintah karena ia dan tim Avengers lainnya telah melanggar Sokovia Accord. Natasha kemudian dikepung oleh pasukan elit yang dikomandoi oleh Menteri Luar Negeri yaitu Theodorus Ross. Natasha akhirnya berhasil lolos dengan menggunakan taktik yang dipakainya, di mana Natasha ini memasukkan perangkat selulernya yang diletakkan di dalam kamar mandi apartemen, sementara Natasha itu sendiri sedang berada di dalam kapal penyeberangan. Di sisi lain, tepatnya di Maroko, Yelena dewasa yang sekarang sudah menjadi Black Widow terlihat sedang menjalankan tugasnya, di mana Yelena ini ditugaskan untuk membunuh salah satu Black Widow yang diduga membelot Red Room. Yelena akhirnya bertarung jarak dekat dengan pembelot tersebut dan berhasil mengalahkannya.
Sebelum meninggal, si pembelot dengan sengaja meledakkan redus atau zat merah kepada Yelena, yaitu sebuah gas sintetis yang bisa mengimunisasi jalur saraf otak dari manipulasi eksternal. Intinya, gas tersebut adalah gas penangkal pengendali pikiran. Jadi, semua Black Widow ini dikendalikan oleh seorang, dan tentunya seorang tersebut adalah Jenderal Dreykov. Yelena sudah sadar, kini memutuskan untuk menjadi pembelot dan melepaskan chip yang terpasang di pahanya. Setelah itu, Yelena membawa sisa redusnya untuk menyebarkan ke semua Black Widow yang masih dalam kendali Dreykov. Kembali ke Natasha, di mana dia sudah berada di Norwegia untuk menemui teman lamanya yang bernama Rick Mason. Setelah bertemu dengan Mason, Natasha meminta izin untuk bersembunyi di dalam gubuk kecilnya Mason. Sebelum Mason pergi, dia beritahu Natasha kalau ada sebuah paket serta berkas-berkas yang Mason temukan di apartemen Budapest, tempat persembunyian Natasha. Natasha pun memasukkan berkas ke dalam mobilnya. Malam harinya, saat Natasha mau bobo, tiba-tiba listrik padam, dan ternyata bahan bakar dieselnya habis. Natasha pun terpaksa harus pergi ke kota untuk membeli bahan bakar. Di saat Natasha akan memasuki jembatan, tiba-tiba Natasha dikejutkan berupa bom yang membuat mobilnya terguling, lalu nyangkut di sisi jembatan. Penyerangan tersebut ternyata dilakukan oleh Taskmaster, salah satu Black Widow yang sudah dirancang untuk menerukan gaya bertarung lawannya, dan ia dikendalikan oleh Jenderal Dreykov. Natasha dan Taskmaster pun akhirnya bertarung. Melihat gaya bertarungnya sama, Natasha pun kewalahan menghadapi Taskmaster. Di saat itu juga, Taskmaster melihat redus di dalam mobil Natasha. Ia pun berjalan untuk mengambil redus tersebut. Akan tetapi, Natasha langsung bergerak dengan sedikit tipuan dan berhasil melompat ke sungai sembari merebut redusnya. Saat itu, Natasha melihat foto masa kecilnya bersama Yelena di dalam redus. Natasha pun menyimpulkan kalau redus ini dari Yelena. Pagi harinya, Natasha pergi ke Budapest untuk menemui Yelena di sebuah apartemen. Di saat keduanya bertemu, mereka malah terlibat perkelahian, di mana Yelena ini masih belum menyadari kalau sebenarnya Natasha sudah terlepas dari kendali Dreykov. Keduanya sama-sama tangguh, hingga akhirnya keduanya pun berhenti berkelahi dan kembali akur seperti dulu. Keduanya kemudian membicarakan tentang redus, di mana mereka ini berencana akan menyadarkan beberapa Black Widow dengan redus yang mereka miliki. Yelena juga memberitahu Natasha kalau Red Room masih aktif, yang artinya masih merekrut anak-anak perempuan untuk dijadikan Black Widow. Saat itu juga tiba-tiba dari atas plafon muncul agen Black Widow milik pasukan Dreykov yang akan merebut redus. Natasha dan Yelena kemudian berusaha untuk melarikan diri lewat atas bangunan sambil dikejar-kejar oleh Black Widow. Hingga akhirnya Black Widow tersebut terjatuh saat mencoba menangkap Natasha. Natasha kemudian menghampiri Black Widow tersebut dan melihat ia bunuh diri sambil mengatakan bahwa dirinya terpaksa melakukan ini tepat sebelum Dreykov membunuh Black Widow itu. Setelah itu, Natasha dan Yelena kembali melarikan diri dengan mengendarai motor. Namun, saat itu juga Taskmaster dengan pasukan Black jandanya datang lalu mengejar Natasha dan Yelena. Karena takut masuk angin, keduanya pun mengganti kendaraannya dengan mobil. Lalu, mereka mengemudi secepat mungkin untuk menghindari Taskmaster. Di dalam pengejarannya, Taskmaster dengan sengaja menembakkan panah peledak yang mengakibatkan mobil yang ditumpangi Natasha terguling, lalu masuk ke dalam stasiun bawah tanah. Keduanya kemudian keluar dari mobil dan langsung masuk ke dalam gorong-gorong, sedangkan Taskmaster mengikuti jejak darah Yelena. Untungnya Natasha dan Yelena berhasil lolos. Dia bersembunyi di dalam lorong udara. Di sini Natasha mengungkapkan penyesalannya saat dulu mencoba membunuh Dreykov, di mana Natasha ini sudah memasangkan bom di ruangan Dreykov dan melibatkan putri Dreykov yang bernama Antonia ikut dalam pengeboman tersebut. Sayangnya, usaha Natasha membunuh Dreykov gagal karena ternyata Dreykov masih hidup. Malam harinya, Natasha dan Yelena nongkrong di Waras atau warung miras.
Keduanya sedikit membahas tentang keluarganya dulu. Lalu Natasha mengajari Yelena untuk menjalankan sebuah misi, yaitu menemukan Red Room dan membunuh Dreykov. Yelena pun akhirnya setuju, namun sebelum itu mereka harus membebaskan Alexei dari penjara. Karena Alexei pasti tahu tempat Red Room berada karena ia pernah bekerja dengan Dreykov. Pagi harinya, Natasha dan Yelena menemui Mason, di mana Mason ini sudah menyiapkan satu unit helikopter bekas yang akan digunakan untuk menyelamatkan Alexei dari penjara. Mereka pun berkemas-kemas, dan Natasha mengambil pakaian Black Widow-nya yang berwarna putih. Setelah itu, keduanya pun berangkat untuk membebaskan Alexei. Di sisi lain, tepatnya di penjara teraman di Rusia, Alexei terlihat sedang menantang para narapidana untuk berpanco dengannya. Sambil berpanco, Alexei menghibur narapidana dengan cerita tentang bagaimana ia menjadi Red Guardian, yaitu prajurit super pertama di Rusia. Alexei juga memberitahu bahwa dulu ia pernah berkelahi dengan Kapten Amerika gara-gara rebutan korek gas. Namun ada salah satu narapidana yang tidak percaya dengan cerita Alexei, dan ia pun menantang Alexei untuk berpanco. Alexei pun sedikit marah, dan pada akhirnya Alexei mematahkan pergelangan tangan si narapidana tersebut. Setelah itu, Alexei menuju ke depan pos untuk mengambil sebuah paket, di mana paket tersebut dari Natasha yang berisi boneka Red Guardian, yang di dalamnya terdapat perangkat komunikasi kecil. Alexei kemudian memakainya dan langsung terhubung dengan Natasha. Natasha kemudian menginstruksikan Alexei untuk keluar dari ruangan, dan nanti ia akan menjemput Alexei dengan helikopter. Alexei yang sok kuat langsung menghajar dua penjaga lalu menerobos keluar sambil ngamuk. Setelah berhasil keluar, Alexei menggunakan kekuatan supernya untuk melawan para petugas, namun karena dia sudah tua, ia pun kewalahan. Natasha pun akhirnya turun ke bawah dan mulai menghajar para penjaga serta narapidana. Para penjaga mulai menyerang helikopter. Yelena tak tinggal diam, ia mengambil pelontar FF lalu langsung menembakkan ke arah menara. Ledakan yang dihasilkan menyebabkan longsor salju yang akan menutupi penjara. Semua napi dan penjaga mulai panik dan langsung masuk ke dalam fasilitas penjara. Natasha langsung meraih talinya, lalu Yelena mengarahkan Natasha ke arah Alexei, dan akhirnya mereka berdua pun berhasil membebaskan Alexei tepat sebelum salju menutupi fasilitas penjara. Setelah Alexei masuk ke dalam helikopter, Natasha dan Yelena terlihat tidak suka dengan Alexei karena dulu ia dan Melina berbohong tentang sebuah keluarga. Natasha pun bertanya kepada Alexei bagaimana ia bisa menemukan Dreykov. Alexei menjawab bahwa dirinya tak tahu karena dia sudah lama di penjara. Karena untuk mengetahui tentang Dreykov, Alexei menyarankan untuk menemui Melina. Ketiganya pun akhirnya pergi ke tempat Melina berada. Singkat cerita, mereka mendarat tepat di sebuah ladang milik Melina. Ketiganya berjalan menuju ke sebuah rumah peternakan babi, di mana Melina ini sedang mengontrol pikiran babi. Melina kemudian mengetahui keadaan Alexei, Natasha, dan Yelena. Ia langsung membawa ketiganya ke dalam rumahnya. Mereka bersatu seperti dahulu saat jadi keluarga palsu. Di sini Alexei bernostalgia dengan memakai kostum Red Guardian-nya, namun kostum tersebut terlihat sangat ketat karena memang tubuh Alexei sudah banyak lemak. Di saat keempatnya sedang makan malam, Natasha mengungkapkan bahwa tidak ada yang nyata dari masa lalu mereka. Yelena pun menangis karena ia percaya kalau keluarga ini sebenarnya nyata baginya. Yelena pun masuk ke dalam kamar untuk menenangkan dirinya. Setelah itu, Yelena memberitahu Natasha bahwa ibu kandung Natasha dari dulu terus mencari Natasha sampai ke Dreykov, yang pada akhirnya ibu kandung Natasha dibunuh oleh Dreykov. Alexei mencoba menghibur Yelena dengan menyanyikan sebuah lagu favorit Yelena saat di Ohio.
when I read about his Dan tak lama kemudian, para agen Dreykov datang untuk mengepung mereka dan langsung menembakkan bius ke arah Alexei. Yelena pun segera menghampiri Natasha, namun sayangnya Natasha berhasil dilumpuhkan dan ternyata yang memanggil para agen Dreykov adalah Melena itu sendiri. Ketiganya kemudian dibawa menggunakan pesawat jet menuju pangkalan Red Room yang terletak di sebuah kapal terbang seperti helikaril. Sesampainya di Red Room, Melina menemui Dreykov di ruangannya, sedangkan Yelena akan diambil bagian otaknya karena memiliki zat debum di dalamnya. Sementara Natasha dikurung di dalam sel bersama Alexei. Saat Dreykov berbicara dengan Melina, Dreykov baru menyadari kalau di depannya bukanlah Melina yang asli. Ia pun membuka topengnya dan ternyata itu adalah Natasha. Melina yang asli ada di dalam sel dan menyamar sebagai Natasha. Jadi sebelum ditangkap, Melina dan Natasha sudah merencanakan hal ini karena mereka sudah tahu akan dikepung oleh pasukan Dreykov. Alasan Melina menyamar sebagai Natasha karena Melina lah yang tahu cara membuka akses di Red Room. Dan benar saja, Melina dengan mudahnya keluar dari sel. Ia juga membebaskan Alexei. Setelah itu, Melina menginstruksikan Yelena lewat perangkat kecil yang sudah ditanam di telinga Yelena. Dengan arahan Melina, Yelena pun akhirnya berhasil terbebas dari operasinya. Sedangkan Natasha masih berhadapan dengan Dreykov. Di sini, Dreykov mengungkapkan tentang ibu Natasha yang sudah ia bunuh. Lalu, Dreykov menunjukkan juga Taskmaster ciptaannya kepada Natasha, di mana Taskmaster ini ternyata anak Dreykov itu sendiri, yaitu Antonia, yang selamat dari ledakan dengan luka bakar di wajahnya. Dreykov berhasil menyempurnakan Antonia yang bisa meniru gaya bertarung siapa saja. Bahkan Kapten Amerika juga bisa ditiru dengan mudahnya. Mungkin Taskmaster ini pernah melawan Steve Rogers karena ia juga bisa menggunakan perisai yang ukurannya lebih kecil dari perisai milik Steve. Dreykov kemudian menyuruh Taskmaster untuk melawan Alexei dan Melina. Melihat perlakuan Dreykov terhadap anaknya sendiri, Natasha pun kesal. Natasha mencoba untuk melawan Dreykov, namun sayangnya Natasha tak bisa, bahkan ia tak bisa menyentuh Dreykov. Dreykov kemudian menjelaskan bahwa tubuhnya sudah dilindungi feromon, di mana tubuh Dreykov ini tak bisa diserang oleh para janda, serta Black Widow ciptaannya. Di ruangan bawah, Alexei dan Melina bertemu dengan Taskmaster. Alexei pun memutuskan untuk melawan, sedangkan Melina pergi untuk menghancurkan salah satu mesin Red Room. Kita kembali ke Natasha dan Dreykov, di mana Dreykov ini menunjukkan sebuah file yang menampilkan semua Black Widow di seluruh dunia, dan mereka dalam kendali Dreykov. Melina akhirnya berhasil menemukan salah satu mesin turbin di Red Room, namun ia dikepung oleh pasukan penjaga. Melina kemudian menjatuhkan bom ke arah mesin turbin dan meledak dengan begitu dahsyatnya. Ledakan tersebut membuat kapal Red Room mulai runtuh dan akan jatuh ke tanah. Alexei masih adu mekanik dengan Taskmaster, sementara Melina dan Yelena bertarung melawan para penjaga. Setelah itu, Melina membantu Alexei dengan menjebak Taskmaster masuk ke dalam salah satu sel. Sedangkan Natasha terpaksa membenturkan wajahnya ke meja Dreykov untuk mematahkan hidungnya. Hal ini akan memblokir feromon sesuai saran dari Melina. Setelah itu, Natasha langsung menyerang Dreykov. Dreykov mulai takut. Pada akhirnya, ia pun memanggil para janda. Setelah itu, Dreykov pun pergi bersama penjaga Red Room. Natasha dikeroyok habis-habisan. Namun, gak lama kemudian, Yelena datang dan langsung ledakan Red Dust tepat di tengah-tengah para janda tersebut. Yang pada akhirnya, para janda pun tersadar.
Natasha kemudian menyuruh para janda dan Yelena untuk segera pergi dari Red Room. Setelah mereka pergi, Natasha menghentikan kontrol pengendali di semua para Black Widow. Setelah berhasil menghentikannya, Natasha langsung mengambil file milik Dreykov lalu pergi saat Red Room mulai jatuh. Melina dan Alexei berhasil kabur dengan mengendarai pesawat jet. Di saat ini juga Natasha melihat Taskmaster masih di dalam sel. Karena kasihan, Natasha pun membebaskan Taskmaster dari dalam sel. Namun, saat itu juga bangunan terbelah yang memisahkan keduanya. Setelah itu, Natasha melihat Yelena melompat ke arah pesawat jet yang Dreykov tumpangi. Yelena kemudian menggunakan tongkat listrik untuk meledakkan turbin pesawatnya. Yelena akhirnya berhasil meledakkan pesawat jet yang membunuh Dreykov beserta penjaganya. Namun sayangnya, Yelena terlempar dan akan jatuh ke tanah. Natasha tak tinggal diam. Ia langsung mengambil parasut lalu terjun menyelamatkan Yelena. Natasha berhasil meraih Yelena lalu memberikan parasut ke Yelena. Saat itu juga Taskmaster atau Antonia datang lalu bertarung dengan Natasha. Keduanya kemudian berhasil mendarat dengan selamat. Setelah itu Natasha membuka helm Antonia lalu menyemprotkan redus ke arahnya. Seketika itu juga Antonia tersadar. Yelena, Melina, dan Alexei kemudian datang. Lalu Natasha memberikan file Dreykov kepada Milena. Saat itu juga pasukan Thaddeus Ross datang untuk menangkap Natasha. Untung saja para Black Widow datang untuk membawa pergi Yelena, Antonia, Alexei, dan Milena. Sementara Natasha itu sendiri ditangkap oleh Thaddeus Ross. 2 minggu kemudian, Natasha terbebas dari Thaddeus Ross. Ia menemui Mission, di mana Mission ini memberikan Natasha sebuah pesawat jet. Natasha kemudian pergi dengan jet pemberian Mission untuk menemui tim Avengers-nya. Di adegan pasca kredit tahun 2024, terlihat Yelena pergi dengan anjing barunya ke makam Natasha yang meninggal setelah mengorbankan dirinya demi batu akik Thanos. Saat dirinya meratapi kesedihannya, muncullah Contessa Valentine Aguilera de Fortaine, yang sekarang dialah yang memiliki kendali atas Yelena. Contessa kemudian memberi Yelena sebuah tugas untuk membunuh target yang diduga bertanggung jawab atas kematian Natasha, dan itu adalah Clint Barton atau Hawkeye, dan mungkin ini akan lanjut di film Hawkeye nanti. Film pun berakhir. Oke guys, itulah sudah film Black Widow. Film ini cocok ditonton saat kalian lagi makan. Sekian dari saya, sampai jumpa. Like, comment, subscribe, like, comment, subscribe, like, comment, subscribe.